Halo sahabat Fanatik, ketemu lagi dengan gue Alvin, seseorang yang punya komitmen untuk sepak bola Indonesia. Kali ini gue mau ngebahas pertandingan antara Barito Putra melawan PSIS Semarang. Jadi tadi gue sempat nonton pertandingan antara Borneo FC melawan Barito Putra, sama tadi PSIS Semarang melawan Arema FC. Jadi kita lihat dulu pertemuan mereka sebelumnya ya. Jadi Barito Putra itu berhasil menahan imbang Borneo FC karena bermain di kandangnya Borneo FC dengan skor 0-0. Kita lihat dulu secara statistik. Secara statistik memang Barito Putra kalah dalam hal penguasaan bola, yaitu mereka hanya di angka 33%. Kesempatan menciptakan gol mereka pun hanya satu kali, dan itu mengarah ke arah gawang sebanyak satu kali. Secara total operan juga mereka hanya melakukan sebanyak 235 kali total operan, dan serangan mereka juga kurang begitu banyak ya. Mereka hanya melakukan 59 kali serangan dan 18 kali serangan berbahaya. Ya memang sebenarnya di pertandingan ini gue melihatnya memang Barito Putra kalah dalam hal dominasi. Jadi tapi performa dari lini pertahanannya Barito Putra cukup solid kalau menurut gua. Jadi sekian banyak kesempatan yang didapatkan oleh Borneo FC berhasil digagalkan oleh Barito Putra. Walaupun ada beberapa kesempatan yang menurut gua lebih karena tingkat finishing dari Borneo FC yang sepertinya sangat menurun drastis sekali. Jadi segitu banyak peluang, segitu banyaknya serangan, mereka tidak mampu menciptakan satu gol sama sekali. Ya Borneo FC padahal saatnya mereka untuk naik peringkat ya, karena mereka saat ini memang berusaha untuk berada di papan atas, tapi sepertinya mereka tidak berhasil meraih kemenangan tersebut. Sedangkan Barito Putra juga saat ini mencoba untuk berjuang naik peringkat, kalaupun memang masih nggak seru ya, karena sekarang nggak ada degradasi di Liga 1 BRI. Oke, nah kalau gue melihatnya sih pertandingan ini memang Barito Putra cukup beruntung sih, mereka tidak kalah dari Borneo FC, dan walaupun mereka lini pertahanannya cukup solid, tapi ada beberapa momen yang menurut gua harusnya Borneo FC bisa mencetak gol. Tapi ya sangat disayangkan sih kalau menurut gua. Tapi ya itulah namanya sepak bola ya. Kita nggak tahu seperti apa, ternyata Barito Putra mampu menahan gempuran dari lini serangnya Borneo FC. Nah, kalau kita melihat pertandingan sebelumnya dari PSIS Semarang, mereka berhasil menang dari Arema FC dengan skor 1-0 ya. Memang ya itu lagi karena tidak adanya degradasi, dan saat ini memang PSIS Semarang dan juga Arema FC berada di papan tengah. Peluang mereka untuk naik ke papan atas sih agak berat sih kalau menurut gua, dan gua ngeliatnya tadi pertandingan tuh agak membosankan. Tapi kita lihat statistiknya ya. Secara statistik penguasaan bola Arema FC menang dalam angka 64%, PSIS Semarang hanya di angka 36%. Tapi kesempatan menciptakan gol PSIS Semarang yaitu sebanyak 8 kali, dan tembakannya 3 mengarah ke arah gawang. Secara total operan PSIS Semarang hanya melakukan sebanyak 331 total operan, dan dari 259 kali total operan yang berhasil. Secara serangan PSIS Semarang lebih unggul dari Arema, yaitu sebanyak 84 kali serangan. Tapi serangan berbahayanya mereka kalah dari Arema, itu mereka hanya sebanyak 40 kali serangan berbahaya, sedangkan Arema sebanyak 55 kali serangan berbahaya. Jadi memang tadi sih gue ngeliatnya, gue nonton pertandingan tadi agak membosankan, dan sebenarnya cukup seimbang lah antara Arema maupun PSIS Semarang. Walaupun serangan-serangan yang diberikan cukup monoton dan sepertinya kurang greget sih kalau menurut gue. Bahkan PSIS Semarang pun ya setelah mendapatkan kesempatan akhirnya mereka mampu menciptakan gol ya, walaupun sebenarnya secara serangan sih menurut gue biasa sekali, karena memang hanya memberikan umpan lambung ke arah sektor sayap sebelahnya, dan tingkat finishing yang memang bagus kalau menurut gue, dengan melakukan first touch pertama dan langsung syuting ke gawang, dan akhirnya memang mampu mencetakkan gol ya. Selebihnya sih tidak ada yang cukup signifikan sih menurut gue di pertandingan kali ini, dan agak monoton. Gue agak ngebosenin dari nontonnya, dan mungkin ketiduran sedikit kali gue lagi pas nonton tadi. Tapi ya di balik pertandingan itu semua, kalau gue melihatnya memang PSIS Semarang serangannya sudah seperti dulu. Bahkan Carlos Fortes yang mempunyai ketajaman yang cukup tinggi, kalau menurut gue tadi kayak nggak ngapa-ngapain ya kalau gue ngelihatnya. Dan mereka Tessy Marukawa juga yang performanya bagus banget di Persebaya, dia masuk PSIS entah kenapa jadi jelek sekali. Dan PSIS maupun Arema pun di putaran musim kedua ini adalah salah satu beberapa tim yang banyak mengurangi banyak mengurangi kekuatan dari mereka ya. Dan
ya nggak tahu lah, mungkin ada salah satu faktor memang nggak masuk dalam skemanya pelatih, ataukah memang ada masalah finansial atau apa, bahkan mungkin banyak masuk dari pemain Liga 2 yang saat ini memang dihentikan Liga 2-nya. Tapi nanti kita lihat seperti apa perkembangannya. Nah, balik lagi ke pertandingan antara Barito Putra melawan PSIS Semarang, lagi-lagi karena pertandingan ini tidak berpengaruh terhadap perebutan juara pertama ataupun papan atas. Gue takutnya sih pertandingan ini akan monoton sekali ya, karena Barito Putra pun walaupun saat ini berada di zona degradasi, tapi kalau keputusan itu tetap ada bahwa tidak akan ada terdegradasi, ya mereka daya juangnya kurang sih kalau menurut gue. Tapi nanti kita lihat seperti apa pertandingannya. Gue juga nggak tahu bisa nonton apa enggak, tapi kalau melihat dari pertandingan sebelumnya, PSIS Semarang yang mempunyai lini serang yang kurang greget kalau menurut gue bertemu dengan lini pertahanan Barito Putra yang cukup solid kalau menurut gue. Bahkan bisa mungkin yang dimenangkan pertandingan ini adalah oleh Barito Putra ketika dia berhasil merebut gol dari set piece ataupun dari corner kick, dari tendangan bebas, ataupun kadang-kadang dari serangan balik, karena agak kurang greget lini depannya dari PSIS Semarang kalau menurut gue untuk menembus lini pertahanannya Barito Putra. Jadi bisa jadi pertandingannya akan seri, ataupun memang Barito Putra bisa mengambil kesempatan untuk memenangkan pertandingan. Oke, terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa saksikan terus berita mengenai sepak bola Indonesia di channel ini. Maju sepak bola Indonesia, Indonesia juara.